Pihak kepolisian resmi menahan Muhammad Rizik Syihab mulai Sabtu 12 Desember. Untuk selanjutnya, pihak kepolisian akan menahan tersangka kasus kerumunan tersebut selama 20 hari untuk melancarkan proses pemeriksaan. Tidak ada rumus dalam ajaran kita untuk berontak kepada pemerintah yang resmi. Penyidik memberikan 84 pertanyaan yang ditanyakan kepada tersangka MRS. Jadi kita melayani dengan baik, kita layani apa-apa saja yang menjadi kekurangan daripada jawaban ya tersangka di dalam berita acara pemeriksaan. Pendapat Anda sampah, mulai agak kasar itu. Tapi menurut saya dalam keadaan begini menghadapi preman berjubah perlu bahasa itu. Saya akan pakai istilah preman berjubah tahun 2005. Itu sudah jadi milik umum sekarang ini. Untuk mengikuti kepada beliau, kita punya pegangan syariat. Apabila tidak sesuai dengan syariat, maka kita tidak perlu untuk mengikuti beliau. Biadab, kurang ajar, sampai dianjing-anjingkan, itu kurang ajar. Dajjal, istananya menjadi istana iblis. Oleh sebab polisi menurut saya harus lebih tegas lah menghadapi ini. Dari Sabang sampai Merauke, kita turun ke jalan lengserkan siapapun presiden. Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar dan segera bubar. Rizik terancam hukuman penjara di atas 5 tahun dengan sangkaan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 perihal karantina kesehatan, pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum, dan pasal 216 KUHP karena tidak menuruti perintah atau permintaan aparat. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri, kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, jadi memimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Kalau Anda ulama, jangan menggunakan kata-kata yang tidak mendidik umat. Kalau dibiarkan ini, yang garis keras, yang mengandung teologi maut yang saya katakan ya, teologi maut itu sebuah teologi yang mengajarkan berani mati dan tidak berani hidup. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid ya. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga. Kalau para penyerang, para penyergap, para penguntit, saudara yang kami semula duga mereka bajingan penjahat, saudara yang ingin mencelakai kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian. Bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Ya, mohon Pangda instruksi. Kalau emang sikat, tadi sikat, bilang Pangda ya, monitor. Yang penting sekarang adalah orang-orang yang normal, orang-orang yang sunnah seperti kita ini, jangan diam. Jangan diam. Tetap aja terus, halangin jalur dia, jangan sampai dia tahu. Tetap terus, nanti ya. Saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Proses hukum harus dihormati tanpa demo, tanpa aksi. Itu enggak menghabiskan energi bangsa. Ini menurut saya enggak benar. Muhammad Rizik Syihab atau Habib Rizik kini ditahan polisi. Penahanan ini terkait sejumlah fakta-fakta yang melatar belakangi kasus ini. Sebagaimana diberitakan, Rizik pulang dari Arab Saudi ke Indonesia pada 10 November lalu. Kepulangan Rizik menyedot perhatian pendukungnya. Turun dari mobil ini untuk pulang ke rumah. Saya minta kepada seluruh yang ada di sini. Bela Islam, bela Islam. Kita akan datangi setiap provinsi. Kita ajak semua umat. Rizik terus beraktivitas, kerumunan muncul di Jakarta. Penahanan Rizik berkaitan dengan kerumunan yang ditimbulkannya
Akhirnya ia ditahan. Berikut kronologinya. Habib Rizik ditahan sebagai tersangka penghasutan dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kasus kerumunan merujuk pada peristiwa 14 November di Petamburan yang menjadi lingkungan Rizik bermukim, serta alamat markas FPI. Pada 14 November, terjadi kerumunan pada acara akad nikah putri Habib Rizik di Petamburan itu. Putri keempat Rizik bernama Syarifah Najwa Shihab menikah dengan Sayyid Irfan Alaidrus. Kerumunan massa terjadi tanpa mengindahkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di masa pandemi ini. Sakinah, tunjukkan revolusi akhlak kita, saudara. Jadi jangan coba-coba ada pihak yang menghalangi tabligh akbar kami. Ayo revolusi. Ayo revolusi. Setuju revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? 10 Desember 2020, Habib Rizik dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Penetapan ini merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan polisi. Sebelum penetapan tersangka, polisi telah meminta keterangan dari saksi-saksi tamu yang hadir dalam acara penimbul kerumunan. Mereka yang diminta keterangan polisi adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Kepala Satpol PP, Wali Kota Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, hingga Senior Manager Aviation Security atau AFSEC Bandara Soekarno-Hatta. Polisi juga meminta keterangan sejumlah panitia acara Maulid Nabi SAW dan akad nikah Putri Rizik yang digelar di Petamburan pada 14 November itu. Habib Rizik bukan satu-satunya yang menjadi tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan ini. Ada 6 orang tersangka, termasuk Rizik yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Pertama, Habib Rizik selaku penyelenggara acara. Kedua, Haris Ubaidillah selaku ketua panitia acara. Ketiga, Ali bin Alwi Alatas selaku sekretaris panitia. Keempat, Maman Suryadi selaku penanggung jawab bidang keamanan. 5, Sobri Lubis selaku penanggung jawab acara. Dan keenam, Habib Idrus selaku seksi acara. Saya janji sama Ustaz Sobri Lubis, saya ngomong 1 menit. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Jadi memimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Kalau Anda ulama, jangan menggunakan kata-kata yang tidak mendidik umat. Bil qabul. Tabi ikhwan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti. Rizik disangkakan melanggar 2 pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal ini memuat soal penghasutan. Pertama, sebagai penyelenggara acara, Saudara MR sendiri dipersangkakan di pasal 160 dan 216 KUHP. Kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus pada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 10 November lalu. Ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, sebagai penyelenggara, Saudara MRS sendiri dipersangkakan di pasal 160 dan pasal 216. Kemudian yang kedua, ketua panitianya, Saudara HU. Yang ketiga, sekretaris panitia, Saudara A. Yang keempat, Saudara MS sebagai penanggung jawab di bidang keamanan. Yang kelima, Saudara SL untuk penanggung jawab acaranya. Dan Saudara HI ini sebagai kepala seksi acara. 6 orang kita tingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Rizik jadi tersangka penghasutan kerumunan di Petamburan. Pernyataan yang diduga memuat penghasutan disampaikan Rizik lewat kanal YouTube Front TV, Jumat 13 November lalu. Saya undang semua yang ada di sini insya Allah besok malam, Sabtu 14 November di Petamburan. Kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi, saudara. Sekaligus saya undang
kata Habib Rizik saat itu. Selain itu, Habib Rizik mengundang para alim ulama. Dia mengatakan Maulid Nabi itu bertepatan dengan akad nikah putrinya. Juga seluruh habaib, karena kami juga akan menikahkan putri kami yang keempat. Siap hadir, takbir, katanya. Selain pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman penjara paling lama 1 tahun, Rizik juga disangka melanggar KUHP tentang penghasutan dengan ancaman paling lama penjara 6 tahun. Rizik Syihab datang ke markas Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu 12 Desember pukul 10.24 WIB kemarin. Dia turun dari mobil berplat B1 FPI. Kawan-kawan saya semuanya, atas izin Allah, saya bisa hadir di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku, kata Habib Rizik saat hendak masuk menjalani pemeriksaan. Dini hari sebelumnya, Rizik mengumumkan lewat video di YouTube dia akan hadir mendatangi Polda Metro Jaya. Sebelumnya dia sudah 2 kali dipanggil polisi namun tidak datang memenuhi panggilan polisi. Alasannya adalah pemulihan kondisi kesehatan. Namun kali ini, Rizik datang sendiri. Polisi menyampaikan pandangannya. Jadi Rizik itu, MRS itu takut ditangkap. Sehingga dia menyerah dan datang ke Polda Metro Jaya. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Di Mapolda Metro Jaya dia diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik. Pemeriksaan dengan pengajuan 84 pertanyaan memakan waktu lebih dari 12 jam. Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, hak-hak Rizik dipenuhi selama pemeriksaan. Penyidik memberikan 84 pertanyaan yang ditanyakan kepada tersangka MRS. Jadi kita melayani dengan baik, kita layani apa-apa saja yang menjadi kekurangan daripada jawaban ya tersangka di dalam berita acara pemeriksaan. Rizik diperiksa dengan prosedur sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kesehatan Rizik juga diperiksa, termasuk tes virus corona, cek tensi dan gula darah. Hak dia sebagai tersangka juga dipenuhi polisi. Pada pemeriksaan, hak tersangka kita berikan. Pertama didampingi pengacara, kemudian dari dalam berlangsungnya pemeriksaan kita berikan kegiatan. Misal mau sholat zuhur, isoma kita berikan waktunya, sholat asar kita berikan waktunya, bahkan sholat maghrib. Makan siang kita berikan, makan malam pun kita berikan, semua, kata Argo. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa selama 12 jam, Rizik kemudian ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Terhitung mulai Sabtu 12 Desember malam kemarin, ditahan di rutan Polda Metro Jaya di narkoba. Kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu 13 Desember dini hari. Pada pukul 00.23 WIB dini hari, Rizik keluar mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Rizik ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk 20 hari ke depan. Dengan demikian, dia akan tetap berada di tahanan sampai ujung 2020 ini. Dimulai tanggal 12 Desember selama 20 hari ke depan sampai tanggal 31 Desember 2020, kata Argo Yuwono. Tersangka MRS kita tahan, kita lakukan penahanan oleh penyidik itu dimulai tanggal 12 bulan 12, artinya tanggal 12 Desember 2020 selama 20 hari ke depan. Jadi sampai tanggal 31 Desember 2020. Masih berdasarkan keterangan Argo Yuwono, alasan penahanan Rizik didasarkan satu kekhawatiran potensi Rizik melarikan diri. Ada pula alasan objektif. Alasan penahanan ada 2, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya, ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Dan intinya juga dilakukan penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Menanggapi penahanan Habib Rizik,
Pihak pengacara lantas menyiapkan langkah. Pertama, mengajukan permohonan pra-peradilan. Tujuannya agar pengadilan negeri menentukan apakah penahanan Rizik itu sah atau tidak. Satu upaya pra-peradilan atas penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan HRS. Kata pengacara HRS Aziz Yanuar saat dihubungi Minggu 13 Desember 2020. Langkah kedua, mereka akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Untuk sementara beliau dulu, karena Polda kan lebih mengutamakan beliau. Nanti setelah itu udah 5 tersangka. Nanti kami akan koordinasi dengan penyidik, karena penyidik juga full sekarang untuk pemeriksaan Habib Rizik. Untuk Habib Rizik, iya akan diperiksa.